Indonesia adalah salah satu raksasa industri garmen di Asia Tenggara, menyumbang sekitar 6-7% dari total ekspor nasional. Tren berganti terlalu cepat, mendorong kita membeli baju baru lagi dan lagi. Seringkali hanya dipakai beberapa kali sebelum dilupakan. Produksi masif, konsumsi impulsif, dan limbah tekstil pun terus menumpuk. Dampaknya tidak berhenti pada lemari kita. Fast fashion meninggalkan jejak besar pada lingkungan, manusia, dan masa depan industri fashion itu sendiri. Secara lingkungan, industri fashion menghabiskan air dalam jumlah masif, menyumbang sekitar 10% emisi karbon global, dan menjadi sumber utama limbah tekstil serta mikroplastik. Di Indonesia sendiri, limbah tekstil terus meningkat, sementara kurang dari 1% yang berhasil didaur ulang. Di balik harga murah dan diskon besar, ada eksploitasi tenaga kerja. Sekitar 97% produk fast fashion diproduksi di negara berkembang. Tempat buruh, sebagian besarnya perempuan dan bahkan anak-anak, bekerja dalam kondisi tidak layak, dengan upah rendah dan resiko kesehatan tinggi. Tapi sistem ini tidak berdiri sendiri. Ia hidup dari pilihan kita sehari-hari. Dari baju yang kita pakai hari ini, sampai seberapa sering kita membeli yang baru. Lalu, seberapa sadar sebenarnya kita tentang fast fashion? Bisa sebulan sekali lah. Mm-mm. 2 bulan. 2 bulan sekali. Kalau dalam setahun jarang banget lah beli pakaian baru tuh. Paling kayak kalau misalkan beli juga cuma sekitar 2-3 doang. Soalnya aku lebih memaksimalkan pakaian-pakaian yang ada aja gitu. Yang masih bisa tergantung ya, kadang sebulan, kadang 2 bulan. Kalau aku kadang tiap ada yang lucu gitu. Nanti ada yang lucu beli. Iya, kalau sesuai tipe aku. Sesuai tipe. Iya, sama kalau misalnya ngelihat ada yang kayak ih cocok gitu langsung beli. Sebulan sekali tuh pasti beli baju atau kadang bisa 2 bulan, 3 bulan? Enggak sih, aku nggak selalu sebulan sekali tapi iya gitu. Tergantung ya. Sama sih aku juga. Buat pertanyaan terakhir ya udah ya. Iya. Gimana kita sebagai masyarakat yang hidup di lingkungan ini gitu, yang kita tinggali sendiri, itu tuh menghadapi dampak dari fast fashion. Misalnya kan kalau misalnya fast fashion itu artinya kan pabrik juga sering ngebuang limbah tekstil ke lingkungan, pewarna ke sungai. Nah itu cara nguranginnya gimana deh? Kita sebagai pelajar nih gitu. Mungkin apa sih namanya kata-katanya? Ya belinya tuh dikurangin. Jangan tiap lihat langsung beli, lihat langsung beli. Itu kan oke juga. Lebih dikontrol gitu. Oke. Kalau yang lain ada tambahan intinya? Aku setuju sama dia, setuju sih. Jawabannya Setuju sama. juga. Ya. Setuju juga, oke. Udah gitu aja. Oke, sekian mungkin Makasih ya. pertanyaannya. Makasih ya, maaf ganggu waktunya. Menurut aku kayak mungkin secara finansial ya, takutnya jadi boros. Karena kan kalau tanda kutip ikutin tren ya. Jadi kan kalau kita tahu kalau misalkan ikutin tren berubah-ubah kan dan waktu ke waktu gitu. Otomatis mungkin secara apa yang udah dibeli Jangan terlalu FOMO-an. Iya, FOMO-an gitu kayak usahakan yang penting-penting aja gitu. Jangan terlalu kayak ngikutin orang, oh ini ada yang baru langsung beli, enggak gitu kayak. Sebenarnya Iya, prinsipnya kayak gitu. lebih ditonjolkan tentang nilai-nilai dari fashion itu sendiri. Terus juga memang kayak sekarang tuh kan banyak banget ya yang utamain green gitu. Ya, iya benar. Termasuk dalam itu fashion juga gitu. Jadi ketika nanti dibuat dan diperjualkan atau mungkin ketika nggak dipakai terus akhirnya mau dibuang aja atau dibuang itu bisa kayak diolah dengan baik dan nggak ribet. Terus juga kayak ya mungkin gitu sih gambarannya. Udah gitu. Gue boleh bisa mencoba dari sudut pandang customer bagaimana memakai di fast fashion. Yang mungkin tadi artinya kalau boleh bilang tadi membeli pada perlu saja harus tetap